Berikutnya adalah pandangan Arminius. Rupanya Arminius tidak setuju dengan ajaran Calvin. Maka dia tampil menyampaikan pandangannya soal keselamatan. Bagi Arminius, jika atau setelah manusia itu berdosa, sebenarnya dia masih memiliki kemampuan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Dia masih dapat memilih apakah menerima karunia Allah itu atau menolak. Tujuannya adalah menunjukkan pertentangan dengan ajaran Calvin. Kalau Calvin berkata manusia tidak sanggup melakukan apapun untuk itu, Arminius sebaliknya. Dia berkata manusia punya kemampuan itu. Memang ada kecenderungan manusia kepada dosa. Arminius mengakui itu. Tetapi janganlah mengatakan bahwa kecenderungan itu berarti sama sekali manusia tidak punya kemampuan. Janganlah berkata bahwa manusia itu tak sanggup untuk memilih baik atau jahat. Tetaplah manusia itu diyakini memiliki kebebasannya. Dia boleh memilih apakah menerima keselamatan atau menolaknya. Jika ia menerima keselamatan, maka selamatlah dia. Jika ia menolaknya, maka binasalah dia. Semuanya terserah manusia. Bergantung kepada dia sendirilah. Itulah yang dipahami oleh Arminius ini. Jadi kalau manusia tidak menanggapi, sebenarnya kasih karunia Allah itu tidak menghasilkan apa-apa baginya. Jadi sekarang tergantung manusianya apakah dia menerimanya, menanggapinya. Jadi kalau memang manusianya tidak menerimanya, tidak memilihnya, ya dia tidak mendapat manfaat apa-apa dari anugerah itu. Tapi kalau dia menanggapinya, maka dapatlah dia manfaatnya. Jadi keselamatan dapat diperoleh dari pahala atas perbuatan manusia itu sendiri. Paham ini disebutlah sinergisme Arminian yang menentang monergistik Agustinus. Sinergisme Arminian menekankan bahwa ada kerjasama individu dengan Tuhan. Jadi tidak semata-mata hanya dari pihak Tuhan, tapi perlu ada tanggapan dari pihak manusia. Arminius menanggapi ajaran Calvin soal pilihan, bahwa dari kekal Tuhan Allah sudah tahu siapa yang nanti akan menerima dan siapa nanti yang akan menolaknya. Tuhan Allah sudah tahu dari kekekalan bahwa siapa yang nanti akan menerima dan siapa yang nanti akan menolaknya. Maka mereka yang Tuhan tahu akan menerimanya, bagi mereka itulah Tuhan sediakan pilihan. Jadi dalam kemahatauannya Tuhan tahu bahwa orang itu pasti menerimanya, maka orang itulah disebut orang pilihan. Dan orang yang lain Tuhan sudah tahu dari kekekalan bahwa orang itu tidak akan menerimanya. Berarti orang itu bukan orang pilihan. Itulah yang dipahami Arminius tentang doktrin pilihan. Maka keselamatan itu bagi Arminian adalah pilihan bebas manusia. Maka termasuklah juga pilihan manusia apakah bertahan dalam keselamatan itu atau tidak. Jadi ketika seseorang sudah menerima keselamatan, tapi kemudian dia meninggalkannya, maka dia dapat murtad. Orang itu dapat murtad, orang itu dapat meninggalkan keselamatan. Itulah yang dipahami dan diajarkan oleh Armenia.
Sebagaimana orang itu di awal bebas untuk menerima atau menolak keselamatan, demikianlah juga pada perjalanannya kemudian orang itu dapat bertahan dalam keselamatan itu atau kemudian meninggalkannya sehingga dia disebut murtad, dia disebut kehilangan keselamatan. Rupanya ajaran Armenian ini pun ditolak gereja. Didapatkan informasi selengkapnya di buku-buku sejarah gereja. Dalam sinode di Dordrecht tahun 1619, rupanya ajaran keselamatan dari Arminius ini ditolak oleh gereja. Demikianlah pandangan Armenius.